Di sini gue akan breakdown strategi step by step gimana caranya kalian bisa dapetin 1 miliar pertama dari kripto, karena gue lihat ini adalah opportunity yang gue lihat sama seperti tahun 2020, dimana di 2023 ini, 2024 ini adalah kesempatan kita untuk bikin kekayaan yang kalian nggak pernah akan bisa lihat. Mungkin udah banyak banget ya dari video gue yang selalu bilang bahwa krisis itu adalah kesempatan. Begitu ada krisis kita harus siap untuk take action, dan mungkin kalian udah ada yang nonton video gue juga sebelumnya, dimana di tahun 2020 kemarin itu gue berhasil mendapatkan pribadi 1 miliar sendiri dari saham. Nah, buat kalian yang belum punya 1 miliar, ini menurut gue justru adalah kesempatan yang terbaik. Dalam beberapa minggu belakangan, kita lihat banyak banget ya berita dari Wall Street Journal, dari misalnya Bloomberg ya. Ekonom-ekonom di sana bilang bahkan 70% kemungkinan resesi di tahun 2023. Tenang, tapi di sini gue bukan bikin video buat nakut-nakutin kalian bahwa 2023 bakal kebakaran, bakal resesi dan bakal kiamat. Enggak. Tapi di sini gue akan kasih kalian step by step secara konkret gimana caranya justru memanfaatkan resesi ini. Ini bukan cuma sekedar nakut-nakutin, karena konsensus dari ekonom sendiri udah bilang bahwa akan terjadi kemungkinan resesi. Nah, gue percaya hal yang gue replikain tahun 2020, dimana gue cash out, ya kan, gue cash out di awal Januari dan gue hajar semua di Maret di saham waktu itu adalah hal yang bisa gue replikain. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, kenapa gue bikin video ini di kripto bukan di saham? Karena gini, kalau di saham kemarin dari pengalaman gue bisa mendapatkan keuntungan yang ya dibilang kecil juga enggak, lumayan beberapa kali lipat. Tapi kripto ini menurut gue bisa naik 5 kali, 6 kali, 7 kali, bahkan 8 kali lipat. Nah, mungkin saham itu turunnya nggak akan terlalu signifikan. Kenapa? Karena IHSG sekarang masih 6.700. Itu bahkan cuman paling nanti drop mungkin mentok-mentok 5.000 ketika krisis. Tapi kalau di kripto, ini turun dari all time high-nya udah mau mendekati 80%. Jadi kalau naiknya itu bisa 4 kali, bisa 5 kali lipat lebih tinggi dibanding di saham. That's why bikin 1 miliar pertama itu lebih gampang di kripto dalam tahun-tahun yang akan mendatang. Nah, sekarang pertanyaannya ya kan, apakah market timing mungkin? Kan banyak bilang, gue juga pribadi sendiri selalu bilang bahwa time in the market is better dan coba untuk timing the market. Tapi kita lihat Howard Marks baru keluarin memo tentang gimana caranya kita bisa belajar dalam sejarah dari tahun 1971-nya Paul Volcker sampai sekarang. Semua sejarah itu biasanya berulang. Dan kalau dibilang gak ada yang bisa market timing, kita tahu bahwa banyak banget bilioner di dunia, hedge fund manager yang super kaya dari market timing. Contohnya, Bill Ackman waktu COVID ya kan, dia beli credit default swaps. Itu mirip seperti kalau dulu itu dibelinya Michael Burry pas tahun 2008. Tapi itu yang dibelinya adalah CDS-nya mortgage ya. Tapi ini beda, yang dibeli sama Bill Ackman, dia mengubah 27 million US dollar jadi sekitar 2 billion US dollar, yaitu 100 kali lipat. Nah, itu apa kalau bukan market timing? Kalian bisa sebenarnya timing the market, dan gue udah lakuin sendiri waktu pas COVID kemarin dan sudah terbukti bahwa itu bisa. Nah, tapi pertanyaan apakah pasti 100% benar? Enggak juga. Tapi kita bisa lihat lah, kita bisa cocok-cocokin dari semua kondisi makroekonomi ini jadi kayak main puzzle. Jadi kita cocokin antara piece of puzzle-nya untuk mencapai sebuah pemikiran konsensus. Apa yang akan terjadi dan apa yang harus kita akan lakukan dari data dan informasi yang disajikan. Nah, game plan kita apa? Apa yang kita harus lakukan? Gue pribadi, gue keep cash sebanyak-banyaknya. Jadi gue akan hoarding cash. Kenapa? Karena sekarang cash is king. Harus simpen cash sebanyak-banyaknya. Jadi jangan dulu masuk di market, jangan dulu invest di saham, jangan dulu invest di kripto dalam jumlah yang banyak. Keep cash dulu. Karena kita belum lihat nih, gue belum lihat antara Fed ini mau pivot ya. Dia belum mau ganti ke dovish dalam waktu singkat, karena dia akan terus naikin dulu sampai at least awal tahun depan. Nah, dan menariknya ya, kita tahu siklus Bitcoin halving kan, dimana reward untuk miner tuh dibagi dua. Ini akan terjadi di April 2024. Kalau tebakan gue bener, dia akan mulai berubah dari hawkish ke dovishnya itu setelah halving. Dan ini secara historical juga sama, gak akan naik nih harga Bitcoin tuh di halving 2024, gak bakal naik, gak mungkin di Aprilnya naiknya, tapi biasa lag dia ya, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Jadi bakal berbarengan nih siklusnya kripto yang udah terjadi selama beberapa dekade terakhir itu bakal ikut lagi. Jadi dua ya katalisnya, satu Fednya pivot, Bitcoinnya halving. Ini kripto bakal terbangnya gila-gilaan. Kalau saham kan cuma Fednya pivot doang terus terbang ya kan. Kalau kripto itu ada siklus halving ini yang terjadi cuma 4 tahun sekali. Jadi yang gue lihat sekarang, Bitcoin tuh pasti akan turun ke sekitar 12 sampai 13 ribuan dolar. Sedangkan Ethereum itu mungkin masih akan turun sampai 700 atau di angka 800 dolar. Atau mungkin bisa lebih rendah sampai ke 500 dolar. Tapi justru kita berharap akan hal itu. Semoga aset-aset turun supaya kita bisa sikat pas lagi diskon. Ini orang yang masuk ke kripto ya, mereka bingungnya nyari duit pas lagi bull market. Itu orang bodoh. Kalau yang ngerti siklusnya, bull market saatnya kita keluar. Nanti 2025, 2026 kita panen, kita keluar. Cari siklusnya lagi. Jadi yang sekarang kita lakukan adalah kita ngelihat nih. Kita perhatiin marketnya. Cari timing yang tepat untuk kita hajar semua uang kita. Jadi begitu nanti udah turunnya di area beli kita, baru kita masukin. Jadi jangan belinya sekarang. Karena ini masih akan terus turun. Boleh masuk sekarang, tapi jangan masuk semua amunisinya. Masih dicicil-cicil aja. Nah, tapi pertanyaannya kan, inti video ini adalah gimana caranya dengan semua informasi tadi ya, kita lakuin step
step by step plannya untuk dapetin 1 miliar pertama di kripto. Jadi ini gue akan breakdown semua gimana caranya untuk dapetin 1 miliar pertama. Ini adalah action plan-nya. Si Bitcoin tadi balik ke 900 juta dan 550 juta Ethereum itu kalau misalnya ekspektasi gue Ethereum itu naik ke 50 juta. Jadi tinggal dibagi aja. Kita butuh 11 Ethereum, kita butuh 0,5 Bitcoin. Nah, dengan harga sekarang kita butuh uang 312 juta untuk mencapai 1 miliar di tahun 2025. Tapi kalau Bitcoin turun ke angka $12.000 ya, yaitu 0,5-nya itu akan cuma 93 juta. Dan Ethereum turun sesuai prediksi gue ke 700, itu akan cuma 10 juta per koin. Jadi kita cuma butuh 100. Tapi mungkin kalian setelah dengar hitungan ini, kalian bingung. Gue ngumpulin 203 juta itu di mana? Gimana caranya dapetin 1 miliar? Orang 203 jutanya itu nggak punya. Nah, kalian kalau dengerin kata-kata gue dari awal, yaitu kapan ini akan terjadi, itu masih lama. Masih akhir 2024.